Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam resensi buku. Ini ada dua buku tentang NU, politik dan tradisi, yang satu dinamika Ijtihad NU. Tapi untuk hari ini kami ingin meresensi buku NU, politik dan tradisi yang ditulis oleh Abu Rohmat. Ya. Buku ini menarik, walaupun sudah 10 tahun yang lalu ditulis. Kenapa menarik? Karena akhir-akhir ini NU menjadi rebutan politik, ya, terutama warga NU jadikan rebutan menjelang pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, ini menarik karena Muhaimin baru saja dideklarasikan menjadi calon wakil presiden yang jelas walaupun tidak secara NU formalitas, tapi NU Jamiah, terutama yang bergabung di PKB, tentu dia akan mayoritas mendukung Caimin atau Gus Imin. Nah, ini, tapi saya tidak membahas politiknya saja, tetapi membahas buku ini. Ya, NU itu memang organisasi tradisional, tapi juga modern, ya, tapi non politik, tapi juga politik. Nah, jadi di NU itu memang sangat menarik, sangat merangsang dalam perpolitikan bangsa Indonesia. Bahkan pernah jadi partai politik, ya, Partai Nahdlatul Ulama. Juga sempat sangat besar, ya, setelah Masyumi waktu itu. Buku ini kumpulan dari tulisan yang pernah ditulis di beberapa media, ya, ada 3 kelompok besar tulisan, yaitu NU dan doktrin aswajanya. Ya, kita mengetahui bahwa NU itu memang pelestari ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian NU, Qitoh dan politik. Ya, NU pernah dalam politik praktis, juga membina politik, juga menjadi para aktivis politik. Nah, itulah NU. Kemudian yang ketiga NU dan tradisi, ya. Di situ ada banyak tradisi-tradisi lokal, di situ banyak penganut NU, ya. Walaupun aswaja itu ahli sunnah, tapi sangat erat dengan tradisi lokal yang dibinanya. Nah, maka judulnya saja sudah menarik, ya, NU, politik dan tradisi. Jadi untuk awal kita bacakan alinea, ya, NU dan harapan Nadriyin. 83 tahun yang lalu, artinya 83 tahun yang lalu itu ketika buku ini ditulis, tapi sekarang ya 100 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 31 Januari 1926, Jamiah Nahdlatul Ulama telah lahir. Sudah selanjutnya segenap Nahdliyin melakukan refleksi kritis atas perjalanan NU tahun sebelumnya untuk merancang masa depan yang lebih gemilang. Pada umur yang relatif matang ini, NU harus mampu memperbaiki diri dan mengoptimalkan potensi-potensi yang belum tergarap. Jadi NU sudah 100 tahun, ya, saat ini, abad Nahdlatul Ulama. Tentu NU tidak bisa lepas dari politik. Ya, hampir setiap pencapresan, ya, 5 tahun sekali NU menjadi lahan garap atau tempat berebut atau pemilih yang cukup besar, ya. NU itu secara keagamaan di Indonesia itu bisa mencapai 70% umat Islam. Karena
masyarakat yang tidak diberi label NU pun sebenarnya mereka adalah NU. Itu makanya NU itu jarang ada label di pinggir jalan NU itu kan jarang, karena sudah semestinya masyarakat Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama itu. Nah, kalau yang lainnya kan mesti harus ada labelnya, karena di situ kalau ada labelnya berarti ada Islam ya, ormas non NU. Tapi kalau tidak ada label-label itu berarti artinya Islamnya Islam gaya NU ya. Jadi NU itu memang sebuah entitas ya. Jadi menariknya NU sebagai jamiah Islamiyah ya, jamaah peribadatan, tapi juga jamaah perpolitikan. Nah ini, jadi misalnya kemarin ada sinyalemen bahwa politik harus dibebaskan dari NU, ya tidak bisa. Itu secara otomatis karena pemilihnya ya NU, aktivitasnya ya NU, kemudian para petinggi-petinggi partai, baik partai yang tidak bernuansa NU, tetap di sana banyak orang-orang NU. Maka ya semua akan berebut di dalam tubuh NU ya. Tapi cukup bagus komentar Bapak Ketua PBNU ya. Itu bahwa NU jangan diseret-seret ke politik praktis. Itu adalah wawaler ya, atau batasan-batasan yang harus dipahami oleh para aktivis di partai politik. Kita bacakan sebuah alinea lagi. Peringatan hari lahir NU tahun relatif spesial karena berdekatan dengan pelaksanaan pemilu. Ya, kemarin kan baru kita ramekan rame-rame 100 tahun NU. Pasti banyak parpol dan caleg yang akan nimbrung dalam acara tersebut dalam berbagai bentuk. Kiai dan pesantren yang menjadi ikon NU pasti kebanjiran silaturahim atau safari politik dari tokoh-tokoh partai atau calon presiden. Nah, padahal buku ini ditulis sudah lama ya, tapi masih aktual. Artinya bahwa memang NU sebagai komunitas, sebagai jamiah, sebagai kumpulan para pemilih itu menjadi sangat enak kalau didukung oleh komunitas NU. Nah, maka NU itu kalau dengan gaya diam saja akan mendapatkan elit politik, karena dia akan direkrut oleh partai politik untuk menjadi tokoh penarik suara. Ya, vote getter namanya. Nah, itulah Nahdliyin yang sesungguhnya sebagai jamiah. Walaupun secara organisasi NU bukan organisasi politik, tapi organisasi jamiah ya, yaitu jamiah non politik. Nah, tapi orang-orangnya jelas berebut untuk merebutkan jamiah Nahdlatul Ulama. Baik itu orang NU sendiri maupun di luar NU sendiri. Makanya sekarang juga rame-rame ini karena Caimin atau Gus Imin sudah dideklarasikan menjadi calon wakil presiden. Nah ini, maka di dalam bab 3 ini kita mengenang PKB ya, maka dulu ada PKB Gus Dur dan PKB Caimin. Ini cukup menarik ya. Kami bacakan juga nih sebuah alinea. Secara legal formal, keputusan Dewan Syuro yang memecat Lukman Edy dan Muhaimin Iskandar dari posisinya masing-masing sebagai sekjen dan sebagai ketua umum DPP PKB dianulir MA lewat putusan kasasi. Hal ini berarti tak ada lagi dualisme kepengurusan. MLB yang disenengkan oleh kubu Gus Dur dan Muhaimin kehilangan legalitas. Sekarang hanya ada satu PKB, yaitu di bawah kepemimpinan Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. Dan berikutnya Gus Dur juga
kalah secara formal, sekarang menjadi PKB yang Muhaimin Iskandar. Nah, inilah dinamika politik. Bahkan sampai sekarang mungkin secara pemilih ya, itu masih ada namanya PKB Gus Dur dan PKB Caimin. Nah, inilah dinamika politik. Tapi malah justru ini Caimin menjadi ikon ya, menjadi apa? Sebuah keunikan tersendiri ya. Dia hebatnya adalah sampai sekarang dia masih bisa mempertahankan PKB baik pemilihnya maupun posisinya. Nah, itulah kehebatan PKB. Kita bacakan lagi dengan alinea yang dianggap menggugah kita ya. Dengan kembali ke kita, NU makin bebas mendayanggunakan seluruh potensinya tanpa kendala politis. Ahmad Siddiq menyebut bahwa kembali ke kita merupakan upaya memulihkan wawasan, sikap, dan tingkah laku yang positif yang dimiliki NU, lalu dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, maka memang masyarakat pun sekarang sudah paham NU secara kita dan NU secara politik. NU bukan partai politik, tapi warga NU boleh aktif di politik. Dan masyarakat NU menjadi lahan politik. Nah, itu yang tidak bisa dipungkiri. Menurut H.S. Hikam, kembali ke kita dipandang sebagai sebuah jawaban yang tepat dan berdampak strategis dalam jangka panjang. Dengan move tersebut, NU mampu menghindarkan diri dari keharusan melakukan berbagai kompromi berlebihan yang akan mempersulit perjuangan dalam membela kepentingan-kepentingan kelembagaan dan kemasyarakatan umat Islam serta bangsa Indonesia pada umumnya. Ya, betul. Sekarang NU secara politik dilakukan oleh orang-orang yang berpolitik, tapi NU-nya dibersihkan dari gerakan-gerakan politik. Jadi NU sebagai jamiah, NU sebagai organisasi, dan NU sebagai gerakan. Itu jelas dibedakan. Maka kita tidak bisa mungkiri bahwa Caimin kalau mengatakan PKB adalah partai NU ya boleh-boleh saja. Ya. Karena memang pemilihnya kemudian pengurusnya itu didukung oleh banyak kalangan orang NU. Ya, maka kalau NU sekarang menjadi apa yang non politik ya menjadi risih gitu ya. Nah, itu ya memang secara tradisi, secara sejarah memang NU selalu berhimpitan dengan politik. Tapi memang itu juga tidak bisa disalahkan orang-orang yang suka politik dan membawa gerbang NU, karena gerbang NU adalah pemilih yang sangat besar. Kalau saya katakan umat Islam di Indonesia itu 70% dari kalangan NU, maka besar kemungkinan orang yang bisa meraih suara NU ya bisa meraih suara pemenang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan selalu dalam kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.